Silakan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa, para jamaah YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan kitab Pembadir Fikih Juz 1 yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang Islam, dan sekarang adalah kita akan menjelaskan tentang berapa sih rukun Islam. Nah, ini sangat penting bagi para mu'alaf atau bagi para muslim awam yang mungkin belum pernah mengkaji secara dasar apa itu agama Islam. Maka sangat diperlukan bagi para mu'alaf atau pemeluk agama Islam, seorang muslim yang awam yang memang dari kecil sampai dewasa belum pernah mengkaji kajian Islam dasar, maka ini penting bagi kita umat muslim. Jangan sampai kita sebagai umat muslim kita tidak tahu berapa sih rukun Islam, ya. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, orang yang di KTP tertulis agama Islam, akan tetapi kita tidak tahu berapa itu agama rukun Islam. Nah, maka kita akan kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kam arkanul Islam? Berapa rukun-rukun Islam? Arkanul Islam khamsatun. Al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun-rukun Islam jumlahnya itu ada 5. Al-awwalu yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Kita dikatakan sebagai orang Islam, yang pertama adalah kita harus bersyahadat. Walaupun KTP kita Islam, tertulis Islam, akan tetapi dari semenjak kita mukallaf, akil baligh, kita tidak pernah mengucapkan syahadat, maka sampai kapanpun dia belum dikatakan sebagai orang yang Islam. Karena bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya adalah rukun Islam, di mana yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya. Rukun itu kita harus melakukan. Salah satu daripada syarat sahnya Islam adalah kita mengucapkan rukun yang pertama, yaitu syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asani, rukun Islam yang kedua, iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Terkadang banyak sekali para umat muslim, orang-orang yang mengaku Islam, akan tetapi sayangnya dia masih belum bisa melaksanakan ibadah sholat dengan baik. Padahal sholat adalah dikatakan imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Ketika kita sebagai orang muslim belum atau tidak melaksanakan ibadah sholat, maka tiang-tiang agama kita akan roboh. Lama-kelamaan ketika tiang-tiang agama kita, penyangga agama kita, yaitu agama Islam, akan roboh. Ketika roboh, maka agama kita, Islam kita akan hancur sedikit demi sedikit. Maka dari itu, ketika ada orang Islam kemudian tidak melaksanakan sholat, maka masih diragukan keislamannya, ya. Dan nanti ketika di akhirat, ibadah yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat adalah tentang sholatnya. Bagaimana sholatnya? Apakah sholatnya baik? Apakah sholatnya tepat waktu? Ataukah sholatnya komplit, 5 waktu dijalankan semuanya? Ataukah sudah komplit akan tetapi tidak khusyuk dan sebagainya? Maka nanti ketika di akhirat, yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat kepada kita adalah tentang sholatnya. Maka mari bersama-sama kita perbaiki sholat kita masing-masing,
Sehingga ketika kita ditanya oleh para malaikat nanti di akhirat, kita sudah mampu menjawabnya dan terbukti bahwa sholat kita teratur dan sudah baik. Yang ketiga, as-salisu, yang ketiga yaitu ita'uz zakah. Rukun Islam yang ketiga adalah kita menunaikan zakat. Minimal kita menunaikan zakat adalah zakat fitrah. Setiap setahun sekali, yaitu ketika pada tanggal 1 Syawal, ya. Tanggal 1 Syawal biasanya di Lebaran Idul Fitri. Setelah puasa Ramadan, kemudian kita diwajibkan untuk melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi', yang keempat atau shaumu Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, setiap tahun juga kita laksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu adalah rukun Islam. Ketika kita meninggalkan sebuah rukun Islam, maka itu berdosa. Islam kita masih belum sempurna. Bahkan ketika nanti di akhirat kita akan mengalami sebuah siksaan yang pedih karena kita tidak melaksanakan salah satu daripada rukun Islam. Yang kelima, al-khamis. Yang kelima adalah hijjul baiti lil mustati'. Yang kelima adalah kita dianjurkan untuk pergi haji ke Baitullah. Nah, di sini ada keterangan man istata'a ilaihi sabila, bahwa kita yang diwajibkan untuk pergi haji, nah, diwajibkan ya, bukan dianjurkan. Diwajibkan untuk pergi haji ke Baitullah adalah orang-orang yang mampu. Mampu dalam hal apa? Yang pertama, jelas fisik, ya, fisik. Kalau fisik mampu, yang kedua ongkos, ya. Karena kita berada di Indonesia, kita jauh dari negara Arab, jauh dari Mekah, maka ya mau nggak mau, ketika mau berangkat haji kita harus mengeluarkan uang lebih, ya, untuk berangkat haji ke Baitullah. Kecuali bagi orang-orang yang berada di sekitar Mekah dan Madinah, itu sangat dekat, maka mungkin yang diperlukan hanya fisik saja, ya. Kalaupun diperlukan biaya, maka tidak terlalu banyak biaya orang-orang yang berada di Mekah dan Madinah karena dekat, ya. Nah, kita sebagai orang Indonesia karena jauh jaraknya dengan Mekah dan Madinah dari Arab Saudi, maka syarat yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pergi Baitullah. Maka dari itu Allah menegaskan bahwa yang diwajibkan untuk pergi haji ke Baitullah adalah orang-orang yang mampu saja. Manis tato'a ilaihi sabila. Bagi Anda yang memang belum cukup mampu untuk pergi ke Baitullah, maka insya Allah dimaafu, ya, insya Allah tidak masalah karena memang tidak mampu. Tapi bagi kita yang mungkin mampu pergi ke Baitullah, maka diwajibkan baginya untuk pergi ke Baitullah. Tentunya harus dalam keadaan sehat walafiat, fisiknya kuat, ya. Kemudian ilmunya cukup untuk melakukan rangkaian ibadah haji, ya. Karena ketika kita mau berangkat haji biasanya kita dididik dulu, dilatih dulu bacaan-bacaannya, ibadahnya seperti apa, ritual ibadah seperti apa, maka kita harus latihan terlebih dahulu agar ketika kita sudah nyampe ke sana kita tidak bingung dan kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Itu adalah rukun-rukun Islam. Sekali lagi saya sampaikan, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendirikan salat, ita'uz zakah, iqamus shalah. Yang ketiga adalah ita'uz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat adalah shaumu Ramadan, kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima adalah hijjul baiti lil mustati',
kita berangkat haji bagi orang-orang yang mampu saja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.